Assalamualaikum, halo teman-teman. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 perempuan cantik. Ayo kenalan dengan kelompok kami. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Inggrida Panjaitan dengan NIM 2248201089. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desvira dengan NIM 2248201066. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anjeli Zana Putri dengan NIM 2248201102. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julianti dengan NIM 2248201107. Hai, perkenalkan nama saya Maharani Munawaro dengan NIM 2248201099. Kami akan menemani kalian dalam pembahasan materi kali ini. Selamat menyaksikan. Sistem kerangka dan anatomi tulang manusia. Apa itu kerangka tulang manusia? Kerangka tulang manusia merupakan sistem gerak tubuh yang juga berfungsi menopang organ dan jaringan tubuh lainnya. Saat terjadi gangguan yang dinamakan muskuloskeletal, artinya tubuh mungkin mengalami suatu kondisi tertentu pada tulang dan sendi. Agar lebih paham kondisi apa saja yang bisa terjadi pada tulang dan sendi, mari kita simak penjelasan lebih lengkap. Pada saat baru lahir, tubuh manusia dibentuk oleh 270 tulang. Namun, seiring dengan perkembangan tubuh, beberapa dari tulang-tulang tersebut pun menyatu. Pada saat usia dewasa, kerangka manusia hanya akan dibentuk oleh 206 tulang. Jumlah tulang manusia. Jumlah kerangka tulang manusia yaitu 206 tulang. Namun, jumlah tersebut belum meliputi gigi dan tulang sesamoid. Untuk lebih tepatnya, jumlah tulang manusia dapat terbagi sebagai berikut. Pertama, 80 tulang aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang wajah, tulang hyoid, tulang pendengaran, tulang batang, tulang rusuk, dan tulang dada. Yang kedua, 126 tulang apendikular meliputi tulang lengan, tulang bahu, pergelangan tangan, kaki, panggul, pergelangan kaki, dan kaki. Fungsi tulang pada manusia. Sebelum mempelajari anatomi kerangka tulang manusia, kita perlu tahu dan memahami fungsi dari keberadaannya dalam tubuh. Dari kepala hingga jari kaki, tulang berfungsi untuk melindungi sekaligus membentuk tubuh. Tengkorak berfungsi melindungi otak, sementara tulang rusuk melindungi organ vital di dada. Selain itu, terdapat 5 fungsi utama lainnya dari tulang manusia. Apa saja sih? Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, tulang berfungsi sebagai pembentuk struktur di dalam tubuh. Yang kedua, tempat menyimpan mineral dan lipid yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang ketiga, tempat memproduksi sel darah merah, sel darah putih, dan elemen darah lainnya. Yang keempat, melindungi organ-organ di dalam tubuh. Yang kelima, memberi kemampuan tubuh untuk bergerak. Bentuk-bentuk kerangka tulang manusia. Berdasarkan bentuknya, tulang manusia dibagi menjadi 5 bentuk, yaitu yang pertama, tulang panjang. Tulang panjang memiliki rongga dan bertanggung jawab sebagai penopang kerangka tubuh. Apa saja sih contoh-contoh tulang panjang? Pertama, ada tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang telapak tangan, tulang telapak kaki, jari-jari, serta tulang yang membentuk lengan, yaitu humerus, ulna, dan radius. Yang kedua, tulang pendek. Ukurannya kira-kira sepanjang lebar dan berbentuk seperti dadu atau bundar. Tulang ini yang memungkinkan Anda untuk bergerak. Sebagai contoh tulang pendek antara lain adalah tulang yang membentuk pergelangan kaki atau yang disebut dengan tarsal, dan tulang yang membentuk pergelangan tangan yang disebut dengan karpal. Yang ketiga ada tulang pipi.
Tulang pipi merupakan ukuran yang sangat tipis, tapi ukuran dan bentuknya sangat bervariasi. Tulang ini memiliki area permukaan untuk melindungi otot yang terdapat pada tulang tersebut. Contoh tulang pipi antara lain adalah tulang rusuk, tulang tengkorak, tulang dada, dan tulang belikat. Yang keempat, tulang tidak teratur. Tulang tidak teratur, apakah bentuknya tidak teratur? Benar sekali. Tulang tidak teratur memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan tulang panjang, tulang pendek, dan tulang pipi. Sebagai contoh, tulang tidak teratur yaitu ada tulang belakang, tulang sakrum, tulang ekor, sebagian tulang yang membentuk wajah seperti tulang baji, tulang pipi, dan tulang ethmoid. Yang terakhir yaitu yang kelima, bentuk tulang sesamoid. Tulang sesamoid adalah tulang yang tertanam di tendon, yaitu jaringan ikat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Tulang bulat kecil ini umumnya ditemukan di tendon tangan, lutut, dan kaki. Tulang sesamoid berfungsi untuk melindungi tendon dari tekanan pada sendi dan meningkatkan efisiensi sendi. Salah satu contoh tulang ini adalah tulang lutut atau patella. Berikut adalah bagian-bagian tulang kepala. Yang pertama, tulang depan. Tulang depan atau tulang dahi mampu menopang bagian depan dan belakang tengkorak. Bagian luar dalam struktur tulang ini terbentuk pipi dan bagian dalamnya cekung. Fungsi utama tulang depan adalah melindungi otak dan menopang struktur kepala seperti rongga hidung dan mata. Yang kedua, tulang parietal. Tulang parietal merupakan sepasang tulang pipi yang terletak di kedua sisi kepala, tepatnya di belakang tulang depan. Tulang ini sering disebut juga dengan tulang ubun-ubun. Yang ketiga, tulang temporal. Tulang temporal atau tulang pelipis terletak di bawah setiap tulang parietal. Tulang ini merupakan sepasang tulang yang terbentuk tidak beraturan dan mengelilingi bagian tengah dan dalam telinga. Bagian bawahnya terhubung dengan tulang rahang yang membantu mulut terbuka dan tertutup. Yang keempat, tulang oksipital. Tulang oksipital adalah tulang pipi berbentuk trapesium yang terletak di bagian tengkorak paling belakang. Tulang ini memiliki lubang yang bertindak sebagai penghubung antara sumsum tulang belakang dan otak. Secara khusus, tulang oksipital berfungsi melindungi bagian di otak yang memproses penglihatan. Selain itu, tulang ini juga berperan dalam penggerakan tubuh, keseimbangan, serta kemampuan melihat dan berinteraksi. Yang kelima, tulang sphenoid. Tulang sphenoid atau tulang baji termasuk tulang tidak beraturan yang berada di tengah tengkorak, tepatnya bawah tulang dahi dan di depan tulang oksipital. Tulang ini mencakup lebar tengkorak dan membentuk sebagian besar dasar tengkorak manusia. Sama seperti tulang kepala lainnya, tulang sphenoid memiliki fungsi untuk melindungi struktur otak dan saraf. Selain itu, bagian belakang tulang ini juga berperan dalam proses mengunyah dan berbicara. Nah, yang keenam, tulang ethmoid. Tulang ethmoid adalah salah satu tulang paling kompleks yang terletak di antara kedua mata. Tulang ini hanya seukuran es batu, beratnya ringan dan berbentuk seperti spons yang membantu membentuk rongga mata dan rongga hidung. Sementara itu, tulang wajah terbagi menjadi 6 jenis, antara lain yang pertama, tulang pipi. Tulang pipi atau tulang zigomatik terletak tepat di bawah kedua mata. Tulang ini berbentuk seperti persegi panjang yang menjulur ke atas ke sisi luar mata dan ke bawah di dekat rahang. Bagian depan tulang pipi yang lebih tebal dan bergerigi berfungsi sebagai struktur yang menyatukan tulang wajah sekaligus melindungi arteri, saraf, vena, dan organ yang berada di bawah permukaan kulit. Nah, yang kedua, tulang rahang atas. Rahang atas terdiri dari 2 tulang maksila terbentuk piramida yang menyatu di tengah. Kedua tulang ini terletak di bagian tengah yang memisahkan rongga hidung dan mulut. Tulang rahang atas berisi sinus maxillaris yang ada di setiap sisi hidung. Tulang rahang membantu menegaskan bentuk wajah. Selain itu, tulang ini merupakan tempat tumbuhnya gigi atas serta membentuk langit-langit mulut dan bagian bawah rongga mata.
Dengan begitu, tulang ini juga berperan besar dalam mendukung proses mengunyah dan berbicara. Yang ketiga, tulang lakrimal. Tulang lakrimal terletak di rongga mata. Tulang berbentuk persegi panjang ini terdiri dari dua permukaan, satu menghadap hidung dan satunya lagi menghadap mata. Tulang lakrimal termasuk bagian dari sistem produksi air mata yang membentuk struktur dan menopang mata. Yang keempat, tulang hidung. Setiap manusia memiliki dua tulang hidung yang terletak di bagian tengah atas wajah, tepatnya di antara tulang dahi dan tulang rahang atas. Tulang ini membentuk jembatan hidung yang ukurannya serta bentuknya kecil dan lonjong, tetapi bisa berbeda-beda pada setiap orang. Tulang hidung berfungsi untuk mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung manusia. Yang kelima, tulang rahang bawah. Tulang rahang bawah atau tulang mandibula adalah tulang terbesar pada tengkorak manusia. Bentuk tulang rahang bawah terdiri dari dua bagian, yaitu bagian melengkung secara horizontal yang membentuk garis rahang bawah dan vertikal yang terhubung pada kedua sisi tubuh. Tulang ini membentuk bagian bawah tengkorak, struktur gigi bawah, dan struktur mulut bersama dengan tulang rahang atas. Tulang rahang bawah juga dapat membantu menggerakkan mulut seperti mengunyah makanan. Yang kedua yaitu tulang belakang atau vertebral column. Tulang belakang adalah salah satu bagian rangka aksial manusia yang dikenal sebagai kolom vertebral atau tulang punggung yang terdiri dari susunan tulang yang membentang dari bawah tengkorak hingga tulang ekor dengan berbagai ukuran dan bentuk yang mirip satu sama lain. Fungsi tulang belakang yang utama adalah sebagai penopang tubuh manusia. Kerangka tulang belakang manusia memiliki 33 ruas tulang yang terbagi menjadi 5 ruas. Ruas pertama yaitu tulang leher. Tulang leher atau cervical adalah tulang belakang yang langsung terhubung dengan tengkorak. Fungsi tulang leher yang sangat vital adalah untuk menjaga keberlangsungan sistem anggota tubuh bagian dalam seperti tenggorokan, kerongkongan, hingga pita suara. Tulang leher terdiri dari 7 tulang. Ruas yang kedua yaitu tulang dada. Tulang dada atau torasik yang letaknya ada di bagian tengah pada dada manusia. Di sisi kanan terdapat lekat tempat menempelnya tulang rusuk dan keduanya merupakan pelindung bagi beberapa organ vital seperti jantung, paru-paru, hingga pembuluh darah besar. Terdiri dari 12 tulang dada. Ruas yang ketiga adalah tulang punggung bawah atau lumbar. Ada 5 tulang kecil yang membentuk tulang belakang bawah yaitu L1 sampai L5. Tulang belakang lumbar menopang bagian atas serta terhubung ke area panggul. Terdiri dari 5 tulang punggung bawah. Ruas yang keempat adalah tulang sakrum. Tulang sakrum adalah tulang segitiga besar yang letaknya di dasar tulang belakang. Terdiri dari 5 tulang vertebra yang awalnya terpisah dan mulai menyatu pada usia 16-18 tahun dan umumnya menyatu sepenuhnya pada pertengahan umur 30 tahunan. Ruas yang kelima adalah tulang ekor. Tulang ekor atau coccygeal adalah tulang yang menopang panggul, letaknya di ujung bawah tulang belakang. Tulang ekor memiliki fungsi yaitu menyangga tulang di area sekitar panggul, terdiri dari 4 tulang ekor. Masing-masing ruas tulang tersebut diberi nama berdasarkan huruf pertama dari ruas dan posisinya di sepanjang sumbu atas hingga bawah, kecuali sakrum dan tulang ekor. Sebagai contoh, dada atau torasik yang paling atas disebut T1 dan yang paling bawah disebut T12. Yang ketiga yaitu tulang rusuk dan tulang dada. Anatomi rangka manusia juga meliputi tulang dada atau sternum, yaitu tulang tipis berbentuk pisau yang terletak di sepanjang garis tengah tubuh. Sternum terhubung ke tulang rusuk oleh tulang rawan yang disebut cartilago costa. Tulang ini memiliki 3 bagian di antaranya, yaitu 1. Tulang hulu atau manubrium adalah bagian atas tulang dada. Tulang selangka dan tulang rusuk pertama terhubung di sini. Bagian bawah manubrium berbatasan dengan tubuh sternum. Selain itu, bagian kedua tulang rusuk terhubung di bagian ini. Yang kedua yaitu tulang badan. Tulang badan adalah bagian tengah sternum dan juga yang terpanjang. Bagian ketiga sampai ke-7 tulang rusuk terhubung ke sternum melalui tulang rawan. Yang ketiga yaitu tulang laju pedang atau sigmoid process adalah bagian bawah sternum. Bentuknya bisa bermacam-macam. Bagian ini sebagian besar terdiri dari tulang rawan dan perlahan mulai mengeras seiring bertambahnya usia. Tulang rusuk.
Tulang rusuk adalah tulang yang strukturnya terdiri dari tulang yang berbentuk panjang dan pipih serta melengkung dengan adanya sambungan dari tulang rawan kosta ke tulang belakang. Tulang rusuk berfungsi untuk melindungi rongga dada yang di dalamnya terdapat banyak organ vital, terutama jantung dan paru-paru. Tulang rusuk juga dilengkapi adanya segmen tulang rawan hialin, memungkinkan agar tulang rusuk tetap berada pada tempatnya serta membantu menstabilkan selama inhalasi dan ekspirasi. Tulang rusuk manusia berjumlah 12 pasang yang terdiri dari yang pertama yaitu tulang rusuk sejati. Tulang rusuk sejati manusia berjumlah 7 pasang, tepatnya 7 pasang tulang rusuk yang letaknya paling atas. Tulang rusuk ini melekat pada tulang dada oleh tulang rawan lentur dan juga disebut tulang rawan kosta. Tulang rusuk sejati juga tersambung dengan sendi sternokostal. Yang kedua yaitu tulang rusuk palsu. Tulang rusuk palsu ini jumlahnya 3 pasang yang memiliki tulang rawan, kosta, dan terhubung ke tulang rawan di atasnya. Tulang rusuk ini terletak di bawah tulang rusuk sejati dan tidak menempel secara langsung pada tulang dada. Yang ketiga yaitu tulang rusuk melayang. Tulang rusuk melayang adalah 2 pasang tulang rusuk terakhir. Tulang rusuk ini disebut melayang karena berakhir di otot dinding perut. Tulang rusuk melayang bekerja sama dengan tulang rusuk palsu untuk memberikan kebebasan dan memungkinkan adanya pengembangan pada bagian bawah tulang rusuk guna memberikan rangsangan gerak pada diafragma. Selanjutnya yaitu tulang bagian tangan. Di dalam tubuh manusia memiliki tulang dan otot yang berfungsi untuk bergerak. Jika tidak memilikinya, maka manusia tidak dapat bergerak. Nah, yang pertama ada tulang hasta. Tulang hasta adalah tulang yang berada di lengan manusia. Tulang ini adalah lengan bawah pada tangan manusia. Tulang hasta menghubungkan antara pergelangan tangan manusia dengan lengan atas manusia. Secara spesifik, tulang hasta berada di sisi tempat jari kelingking. Tulang hasta adalah tulang yang menyatu dengan tulang jari kelingking. Tulang ini memanjang sampai ke siku-siku. Fungsi tulang hasta sebenarnya sama dengan tulang lainnya yang ada di tubuh. Akan tetapi, karena tulang ini berada di tangan, maka tulang ini sangat memiliki peran dalam pergerakan tangan. Ada beberapa fungsi pada tulang hasta. Yang pertama, membentuk struktur lengan bawah. Tulang hasta berfungsi untuk membentuk struktur lengan bawah. Tulang hasta akan menunjang struktur lengan bawah, dan tulang pengumpil akan ditunjang oleh tulang hasta. Yang kedua, membantu rotasi dari pergelangan tangan, supaya akan membantu pergelangan tangan berputar. Dalam proses ini, tulang hasta dibantu dengan tulang pengumpil dan tulang karpal. Dari proses tersebut, pergelangan tangan dapat bergerak dengan sempurna, sehingga akan membantu tubuh beraktivitas sehari-hari. Contohnya seperti menulis, menggerakkan sesuatu, mengangkat benda-benda, dan melakukan hal lainnya. Yang ketiga, tempat otot melekat. Otot-otot yang melekat pada tulang ini adalah otot pada lengan bagian bawah. Otot lain yang melekat pada tulang hasta adalah otot tangan. Yang keempat, membentuk humerus dan sendi siku-siku. Hal ini terjadi karena sendi-sendi yang ada pada siku memiliki peran penting. Peran sendi-sendi tersebut adalah untuk merenggangkan lengan dan menekuk lengan. Hal itu akan membantu lengan bawah untuk bergerak. Oleh karena itu, tidak lagi diperlukan gerakan persendian siku. Yang kelima, menyimpan asupan mineral. Salah satu fungsi utama tulang hasta adalah untuk menyimpan asupan mineral. Mineral yang masuk ke dalam tubuh disimpan di tulang hasta. Kemudian, mineral tersebut akan menghasilkan sel-sel darah. Sel-sel darah tersebut disebut dengan sumsum. Adapun asupan mineral yang pada tulang hasta juga mendukung pergerakan yang ada di bagian punggung atas serta bagian bahu. Selain itu, mineral juga ada pada tulang hasta dan akan menghubungkan ligamen vital seluruh otot-otot yang ada di dalam tubuh. Selanjutnya ada tulang pengumpil. Tulang pengumpil adalah tulang berbentuk pipa yang ada pada tangan manusia. Tulang pengumpil adalah tulang yang menyusun lengan bawah. Tulang pengumpil berada memanjang yang berasal dari sisi lateral atau menjauhi garis tengah. Tulang ini berasal dari ibu jari pergelangan tangan sampai ke bagian siku. Ukuran tulang pengumpil lebih pendek dari ukuran tulang hasta. Tulang ini memiliki 2 ujung di sisi lengan bagian bawah. Tulang pengumpil akan menyambungkan jaringan berserat tebal atau biasa disebut dengan interosseous ligament. Bentuk tulang pengumpil kuat dan padat. Namun, tidak semua tulang pengumpil pada manusia berbentuk sempurna karena beberapa faktor seperti kecacatan, tulang pengumpil bisa lebih pendek daripada seharusnya.
Selanjutnya, lengan atas. Lengan atas terletak di sendi-sendi, terletak di antara siku dan bahu. Untuk menyambung ke bagian bahu, lengan atas terhubung melalui tulang belikat. Sementara dari siku, lengan atas akan terhubung pada bagian tulang hasta di ujung. Ada beberapa fungsi lengan atas. Yang pertama, untuk menghubungkan sendi putar pada bagian bahu. Yang kedua, melakukan abduksi atau merentangkan tangan. Yang ketiga, mengangkat tangan ke arah atas. Yang keempat, menurunkan tangan ke arah bawah. Yang kelima, mengembalikan posisi tangan ke semula setelah melakukan abduksi. Yang keenam, menggerakkan lengan ke bagian belakang tubuh atau ekstensi. Yang ketujuh, menggerakkan lengan ke bagian depan tubuh atau fleksi. Yang kedelapan, meregangkan atau meluruskan siku atau ekstensi. Yang selanjutnya, menekuk bagian siku atau melindungi otot karena terdapat ligamen dan memberikan gerakan sendi di bahu. Tulang panggul. Anatomi tulang kaki akan melekat pada sekelompok tulang panggul yang berbentuk mangkuk yang menopang tulang belakang. Tulang panggul merupakan susunan tulang yang terletak di antara tulang punggung dan kaki. Tulang panggul merupakan bagian penting dalam tubuh manusia, karena dalam tulang panggul terdapat saraf utama organ reproduksi, kandung kemih, dan usus yang letaknya berdekatan dan terlindungi oleh tulang panggul. Tulang panggul terdiri dari tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Baiklah, saya akan menjelaskan tulang yang berada pada kaki. Yang pertama ada tulang paha. Tulang paha atau femur adalah tulang terpanjang dan terkuat di tubuh manusia. Tulang ini merentang sepanjang dari pinggul hingga lutut. Fungsi tulang paha antara lain menahan beban tubuh, menstabilkan tubuh saat bergerak, menjadi penghubung pinggul dengan lutut, dan yang terakhir memproduksi sel darah dan menyimpan lemak. Yang kedua ada tulang lutut. Lutut adalah salah satu sendi terbesar dalam tubuh yang terdiri dari 3 buah tulang. Tulang femur, tulang tibia, dan tulang patella yang disatukan oleh sebuah jaringan luas yang terdiri dari ligamen, tulang rawan, tendon, dan otot. Karena lutut merupakan sebuah struktur penting yang bertanggung jawab terhadap gerakan dan menanggung beban, maka sangatlah penting untuk memahami kondisi yang dapat mempengaruhi. Yang ketiga ada tulang kering. Tulang kering merupakan tulang panjang untuk menghubungkan pergelangan kaki dan sendi lutut. Letaknya berada di kaki bagian bawah dengan panjang rata-rata lebih dari 30 cm. Tulang kering dianggap sebagian tulang terbesar kedua dalam tubuh manusia setelah tulang paha atau femur. Fungsi tulang kering yang pertama adalah penahan bobot tubuh. Tulang kering yang kokoh dapat membantu menahan bobot tubuh sehingga kita dapat bergerak lebih leluasa. Selain itu, fungsi tulang kering juga dapat membuat tubuh berdiri dengan tegak. Yang kedua, sebagai penjaga keseimbangan tubuh. Yang berkaitan dengan fungsi tulang kering di atas, tubuh juga mampu bergerak seimbang karena adanya tulang kering. Yang ketiga, penyambung pergelangan kaki dan lutut. Ini merupakan fungsi tulang kering yang utama. Dengan adanya tulang kering yang menyambungkan lutut dan pergelangan kaki, Anda mampu bergerak lebih bebas dan optimal. Tulang kering juga berfungsi sebagai penyangga otot tungkai kaki guna mendukung pergerakan kaki yang lebih baik. Yang terakhir, tulang kering berfungsi membentuk sel darah merah sama seperti tulang panjang lainnya. Yang keempat, ada tulang betis. Tulang betis berada berdekatan dengan tulang kering yang berfungsi untuk menstabilkan pergelangan kaki dan mendukung otot kaki bagian bawah. Fungsi tulang betis antara lain sebagai pelindung kaki. Sudah jelas bahwa tulang betis berfungsi sebagai pelindung utama pada kaki. Tulang betis akan melindungi seluruh bagian dari kaki manusia. Sebagai contoh, saat terbentur, tulang betis akan melindungi kaki. Fungsi selanjutnya dari tulang betis adalah menstabilkan kaki bagian bawah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, menstabilkan kaki adalah salah satu fungsi paling penting dari tulang betis. Ini bisa dirasakan ketika bagaimana Anda mengatur gerak tubuh ketika sedang berjalan. Lalu, fungsi selanjutnya pengatur gerak saat berjalan. Tulang betis berfungsi sebagai pengatur gerak tubuh ketika sedang berjalan. Fungsi selanjutnya menopang berat badan.
Tidak hanya untuk mengatur tubuh ketika berjalan atau berlari, tulang betis juga berfungsi untuk membantu manusia menopang berat badan sendiri. Fungsi selanjutnya, mendukung tulang kering. Fungsi tulang betis yang tidak kalah penting adalah sebagai pendukung dari tulang kering. Yang terakhir, fungsi tulang betis adalah menjaga keseimbangan tubuh. Tulang betis memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh manusia. Selanjutnya, bagian terakhir dari tulang yang berada di kaki manusia adalah tulang jari-jari kaki. Setiap kaki normal mempunyai 14 tulang palang, sedangkan tiap-tiap jari kaki mempunyai 3 tulang palang, yakni proksimal, middle, dan distal, kecuali pada jari jempol atau hallux yang hanya mempunyai 2 palang, yakni proksimal dan distal. Fungsi tulang jari kaki yang pertama sebagai penumpu berat badan. Fungsi tulang jari kaki yang pertama ialah untuk menumpu berat badan pada gamet. Dalam hal ini, tiap-tiap jari kaki gamet mempunyai peranan yang sama kecuali ibu jari kaki yang menopang hingga 75% dari berat tubuh. Fungsi tulang jari kaki yang kedua adalah sebagai penyeimbang ketika berjalan. Selain memiliki fungsi sebagai penumpu berat badan, fungsi tulang jari kaki yang lainnya ialah untuk menjaga keseimbangan saat gamet bergerak, terutama ketika berlari dan berjalan. Fungsi tulang jari kaki yang terakhir ialah untuk memberikan fleksibilitas. Sebagaimana yang telah disebutkan pada poin sebelumnya, tulang jari kaki mempunyai banyak ruas yang dalam hal ini bisa memberikan fleksibilitas gamet diperlukan saat berjalan. Gangguan dan penyakit pada tulang. Yang pertama yaitu ada fraktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan baik kendaraan bermotor ataupun jatuh. Dibedakan menjadi 2 fraktura yaitu fraktura tertutup, patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka, atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Meskipun kuat dan lentur, tulang-tulang pun bisa mengalami fraktura. Jika tulang patah tetapi bagian ujung yang patah tidak menembus kulit, maka itu disebut dengan fraktura tertutup. Tetapi jika ujung tulang yang patah keluar menembus kulit, maka itu disebut dengan fraktura terbuka. Yang kedua yaitu ada osteoporosis. Kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Osteoporosis terjadi karena kekurangan mineral. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa. Orang dewasa biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun menjadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral menjadi rapuh dan mudah patah. Yang ketiga yaitu ada fisura atau retak tulang. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Retak tulang terjadi karena terdapat keretakan pada tulang akibat suatu insiden. Tulang retak masih dapat disambung kembali. Yang keempat yaitu lordosis. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Lordosis adalah kebalikan dari kifosis. Apabila kifosis adalah kelainan karena tulang yang melengkung ke belakang, maka lordosis adalah melengkungnya tulang ke arah sebaliknya, yaitu ke arah ke depan. Yang kelima ada skoliosis. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang menjadi melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Penyebabnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan tulang belakang meliuk-liuk dengan postur yang tidak baik. Selain itu, mengangkat beban yang berlebih dan ketidakkeseimbangan dengan anggota badan kanan dan kiri. Yang terakhir ada kifosis, kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Contoh kebiasaan yang dapat menyebabkan kifosis antara lain adalah kebiasaan duduk yang terlalu membungkuk, posisi membaca yang terlalu membungkuk, dan lain-lain. Cara menjaga kesehatan tulang. Pertama, dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi. Kedua, rutin melakukan olahraga. Ketiga, memperbanyak asupan kalsium. Keempat, mengonsumsi suplemen. Kelima, menjaga berat badan tetap ideal. Keenam, mengontrol kafein dan garam di dalam tubuh. Ketujuh, membatasi alkohol dan rokok. Kedelapan, mengikuti fisioterapi. Baiklah, selesai juga penjelasan materi kita kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.